berada. Saya Ibu Yeni Mondani bersama Ibu Ramdan ingin mengadakan praobservasi. Assalamualaikum Ibu Ramdan. Waalaikumsalam Bu Yeni. Apa kabarnya Ibu Ramdan? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Pada hari ini kita mengadakan percakapan praobservasi kelas. Nah, nanti saya melihat pembelajaran yang akan Ibu Ramdan lakukan di kelas. Kemudian saya juga akan mencatat hal-hal penting yang ada kaitannya dengan pembelajaran Ibu di kelas. Mengapa kita adakan praobservasi di kelas? Itu adalah sebagai langkah awal Ibu Ramdan untuk melaksanakan persiapan awal agar Ibu Ramdan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran khusus untuk siswa. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Nah, pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Baik Bu Yeni, terima kasih atas pertanyaannya. Tujuan khusus yang diharapkan adalah melalui kegiatan mengenal diri dan lingkungan, peserta didik menunjukkan sikap yang sesuai nilai Pancasila dalam menerima keberagaman sebagai bentuk rasa syukur terhadap karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan melalui kegiatan mengenal diri dan lingkungan, peserta didik dapat menunjukkan nilai sikap toleransi terhadap keberagaman. Baik Bu, bagaimana perkembangan materi yang Ibu ingin sampaikan nanti? Baik Bu, perkembangan materi yang saya sampaikan nanti ada dua hal, yaitu pengetahuan dan pemahaman bermakna. Pengetahuan, siswa mampu memperkenalkan identitas dirinya, nama kedua orang tuanya, minat, hobi, kesukaan, dan kebiasaan, warna kulit, suku, dan bahasa yang digunakannya di rumah. Sedangkan pemahaman bermakna yaitu tentang yang pertama, cara memperkenalkan identitas diri, dan yang kedua, cara menyikapi setiap perbedaan. Baik Bu, berarti yang Ibu ingin kembangkan ada dua, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua pemahaman bermakna. Nah, lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu Ramdan terapkan nanti? Baik Bu Yeni, rancangan pembelajaran yang saya gunakan yaitu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Berikut model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran tatap muka, ceramah, dan yang terakhir adalah penugasan. Rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan berdimensi berdasarkan kesiapan belajar yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran tatap muka, ceramah, dan penugasan ya Bu. Iya Bu, betul. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti saat observasi? Baik Bu Yeni, terima kasih. Adapun media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah laptop, kemudian yang kedua adalah proyektor, yang ketiga adalah media gambar Bu. Yang Ibu gunakan adalah laptop, media gambar, dan proyektor. Dan Iya. kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan praobservasi ini? Baik Bu, saya rencananya insya Allah hari Senin nanti pelajaran pertama, karena ada jam pendidikan Pancasila pada jam pertama itu Bu. Baik Bu, jadi saya nanti hari Senin jam pertama saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mengadakan praobservasi ya Bu. Iya Bu. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan setelah observasi ini? Iya Bu Yeni, dari percakapan ini saya memiliki gambaran bahwa pembelajaran yang saya hadapi atau yang saya lakukan nanti yaitu pada hari Senin seperti strategi model pembelajaran, kondisi anak murid saya akan saya persiapkan dan saya ubah setelah observasi ini Bu.
Baik Bu Ramdan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu di observasi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini?
keluarga itu ya, dengarkan Ibu, di dalam anggota keluarga yang ada di rumah itu tentu mempunyai keragaman yang berbeda-beda. Misalnya apa ya? Nah, misalnya bentuk fisiknya, kesukaannya, hobinya, warna kulitnya. Misalnya rambutnya juga ada yang lurus, ada yang keriting. Kalau anak perempuan ada rambutnya panjang, yang laki-laki rambutnya pendek ya. Pernah nggak kalian melihat keberagaman itu ada di rumah kalian masing-masing? Ada tidak? Ada ya, Aska ya. Itu tadi, misalnya nih, Aska nih sukanya makan apa di rumah? Misalnya Aska makan bakso, kemudian kakaknya suka makan mie ayam. Itu namanya perbedaan atau keragaman yang ada di lingkungan keluarga ya. Ya, perbedaan keragaman itu dinamakan dengan identitas diri. Apa ya Bu identitas diri ya? Identitas diri adalah keragaman atau ciri-ciri fisik yang ada pada diri kita. Ngerti ya? Keragaman yang ada pada diri kita masing-masing atau ciri-ciri yang ada pada diri kita dinamakan dengan identitas diri ya. Nah, sudahkah misalnya lagi nih Ibu kasih contoh. Viva, misalnya Ibu kasih contoh nah ya, di dalam satu kelas ini tentu kalian sudah mengenal teman-teman kalian. Ada yang laki, ada yang perempuan ya. Tentu kalian sudah tahu apa perbedaan fisik yang ada di antara teman kalian ya. Selanjutnya lagi ya. Sudahkah kalian mengetahui apa perbedaan fisik teman kalian? Dengarkan Ibu di sini. Dengarkan Ibu yang lurus. Pertanyaannya, sudahkah kalian mengenal perbedaan fisik yang ada pada teman kalian? Contoh, Ibu akan memanggil salah satu dari teman kalian untuk memperagakan maju di depan untuk memperkenalkan diri. Kalian perhatikan ya. Sekarang Ibu panggil Ananda Salsabila. Kita beri tepuk tangan untuk Ananda Salsabila. Assalamualaikum, nama saya Salsabila. Nama panggilan saya Salsa. Nama orang tua saya Ibu Yeni. Kalau ayah saya Aswandi. Hobi saya suka menari. Makanan kesukaan saya apel. Apalagi nak warna kulit saya. Warna kulit saya putih. Baiklah, tepuk tangan teman-teman. Kita kasih Ananda Salsa. Dengarkan Ibu lagi. Kemudian di dalam menghadapi perbedaan itu kita harus saling menghargai. Artinya anak Ibu tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling menghargai antara teman satu dengan teman yang lain. Nah, sekarang
Bang, rambut saya pendek dan lurus. Kulit saya hitam. Ya, baik, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang kita dengarkan lagi dari Afifah. Silakan Afifah. Nyari. Nama ayah saya. Nama ibu saya Marina. Rambut saya panjang. Bentuknya keriting. Oke, baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita berdua yang sudah berani tampil untuk maju ke depan. Pembelajaran pada pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengenal diri dan lingkungan, peserta didik menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila
contohnya tadi adalah perbedaan fisik. Ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat. Nah, dari semua keberagaman itu ya, anak ibu atau murid ibu semuanya harus menghargai dan menghormati keragaman yang ada pada diri kalian masing-masing. Mengerti tidak? Mengerti ya? Nah, jadi ya, manfaat dari keberagaman ini, menghargai keberagaman ini adalah supaya tercipta kerukunan, tidak ada perkelahian atau pertengkaran. Maka langkah baiknya ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghargai keberagaman. Ya, nah sebelum ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, ibu akan bertanya, kalian menjawab ya. Dari awal pelajaran masuk berbaris tadi sampai selesai, siapa yang mengerti boleh menjawab pertanyaan itu. Setuju? Setuju. Nah, yang kita lakukan tadi adalah yang pertama apa ada di luar? Pintar, berbaris. Yang kedua apa nak? Yang kedua adalah ibu mengucapkan salam, kemudian anak ibu menjawab salam. Yang ketiga adalah kita berdoa. Yang keempat ya, ibu melakukan atau mengecek kehadiran teman kalian yang tidak masuk hari ini atau absen. Kemudian kita selanjutnya menyanyi apa tadi judulnya? Pintar sekali, pelajar Pancasila. Kemudian ibu menyampaikan materi, kemudian mengaitkan dengan pelajaran kemarin. Nah, kemudian ibu terus menyampaikan materi sesuai dengan pelajaran hari ini, yaitu ibu melakukan materi di depan ya, di papan tulis. Kemudian selanjutnya ya, ibu menyuruh beberapa teman kalian untuk memperkenalkan diri di depan sebagai contoh supaya kalian lebih paham lagi. Ya tidak? Ada nggak seperti itu tadi? Ada. Selanjutnya ya, ibu membagikan soal atau LKPD kepada murid ibu semuanya. Kemudian setelah itu ibu kembali memberikan penguatan, kemudian melakukan kesimpulan supaya anak ibu mengerti pada pelajaran hari ini. Baiklah, yang terakhir ya adalah karena sudah dapat jamnya, boleh kita berdoa untuk siap pulang ya. Sekarang duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Maju ketua kelasnya Muhammad Alif Al-Fariski. Duduk sikapnya mana?
pembelajaran pada hari Senin? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang sekali. Anak-anak juga kelihatan segar, antusias sekali dalam pembelajaran kemarin Bu. Baik. Dari metode yang Ibu lakukan, adakah kesulitan yang Ibu hadapi? Dari metode pembelajaran yang saya sampaikan kemarin Bu, saya merasa ada dari metode yang saya sampaikan itu sepertinya kurang menarik bagi siswa saya Bu, sehingga saya melihat siswa saya itu kurang mencerna materi pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu Bu. Bagaimana Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Langkah yang saya lakukan untuk mengatasi kesulitan yang saya hadapi dari metode pembelajaran kami Bu, yaitu saya merancang metode pembelajaran yang efektif, yang efisien, sehingga menyenangkan siswa saya. Sehingga dalam pembelajaran itu siswa merasa pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih asik, antusias, dan lebih mencerna materi yang saya sampaikan. Itu sangat bagus ya. Nanti perlu Ibu beri pembelajaran seperti itu supaya anak-anak lebih semangat lagi ya Bu. Nah, terus apa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Alhamdulillah Bu, saya merasa tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu anak-anak sudah mengerti, artinya pembelajaran yang saya lakukan itu tujuannya sudah tercapai. Nah, di sini pesan saya, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu perlu mengingatkan lagi atau mengaitkan pembelajaran sebelumnya supaya anak-anak itu masih ingat pembelajaran yang minggu lalu apa, pembelajaran yang kemarin apa, itu masukan dari saya ya. Baik Bu, terima kasih atas masukannya atau sarannya. Baik Bu, untuk pembelajaran berikutnya saya siap untuk memperbaiki pembelajaran saya supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Baik Bu, sukses selalu buat Ibu, tetap Amin. semangat. Nanti kalau ada kendala apa, Ibu boleh telepon saya atau WA saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Bu, terima kasih juga Bu. Ya, luar biasa ya, wawancara singkat hasil observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Yeni terhadap Ibu Ramdhani. Dan kemarin waktu hari Senin juga saya ikut mengamati bahwa memang pembelajaran sudah berlangsung sangat baik. Mungkin ada beberapa sedikit kendala mungkin di metodenya Bu ya, yang sudah diobservasi oleh Bu Yeni, dan itu mungkin Ibu Ramdhani juga telah memiliki solusi sendiri Bu, akan meningkatkan di metode di kedepannya Bu ya. Dan pembelajaran yang dilakukan juga sudah terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Dan sukses selalu buat Ibu Yeni dan Ibu Ramdhani untuk kedepannya, mungkin terus dilaksanakan kolaborasi ya Bu, mungkin bisa sharing antara Ibu Yeni dan Ibu Ramdhani. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya di hari ini. Mungkin saya hari ini tidak berlama-lama, mungkin langsung pamit ya Bu Yeni ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi